Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku membuat donat ceper ala Jeko yang super empuk, lembut, tampilannya juga cantik, pastinya sangat layak untuk dijual. Dan sekarang aku membuat donatnya lebih semangat karena untuk membuat adonannya aku pakai Miku Estetik Premium Stand Mixer yang berkapasitas 6 liter, jadi cukup besar untuk mixer skala rumahan. Dengan kontrol digital layar sentuh yang memudahkan pembuatan roti hanya dengan satu sentuhan, dan sudah dilengkapi dengan resep dan panduan membuat roti tawar. Selain itu, premium stand mixer ini juga mempunyai 3 fungsi, yaitu hook, beater, dan juga dilengkapi dengan 12 level kecepatan pengaturan untuk berbagai kebutuhan baking Anda. Tentunya keamanan bahan makanan terjamin karena mangkuknya terbuat dari stainless steel 304 yang tentunya food grade. Dengan daya yang hanya 400 watt, jadi tidak akan boros listrik sehingga tidak akan membuat tagihan listrik Anda melonjak. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, aku mix 100 gram terigu protein sedang dan 150 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 140 gram. Nah, jadi kali ini aku mau pakai teknik ragi belakangan. Jadi untuk raginya nanti akan aku masukkan di menit kelima. Selanjutnya aku nyalakan mixernya. Nah, ini aku setting di menu hook. Lalu untuk kecepatannya aku setting di kecepatan nomor 4. Dan untuk durasi waktunya aku pilih 15 menit. Tapi kalau misalkan nanti durasinya masih kurang, ya adonannya belum kalis, bisa juga ditambah lagi di tengah-tengah durasinya sebanyak 5 menit. Karena durasi untuk mengadon atau menguleni donat atau roti itu sekitar 15 sampai 20 menit untuk stand mixer ini. Nah, ini udah di menit kelima. Sekarang aku mau masukkan ragi sebanyak 3 gram. Dan setelah kurang lebih 18 sampai 20 menit di mixer, nah ini adonannya udah kalis, maka mixernya akan mati sendiri karena timer atau waktunya udah habis. Dan sekarang aku mau cek kekalisannya. Nah, ini adonannya aku bentangkan seperti ini dan dia bisa membuat selaput tipis seperti ini, berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya mau aku pindahkan adonannya atau aku keluarkan dari dalam bowlnya. Nah, ini adonannya aku pindahkan ke alas kerja dan jangan lupa alasnya diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nggak lengket. Lalu aku padatkan atau bulatkan adonannya supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak cepat mengembang. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 35 gram. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai berat 40 gram juga boleh. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Langsung aja adonannya akan aku rounding atau bulatkan. Nah, ini aku ambil satu adonan lalu aku rounding di atas alas, dan untuk alasnya di sini aku pakai alas talenan plastik. Dan ini dia hasilnya, bentuknya bulat, padat, kencang, dan bawahnya harus tertutup rapat.
Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku resting selama 30 menit. Dan setelah 30 menit di resting, nah ini adonannya udah sedikit mengembang, udah relax dan udah siap untuk dicetak. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Lalu aku siapkan juga cetakan. Nah, ini untuk cetakannya aku pakai cetakan plastik dengan diameter 8 cm. Dan ini cetakan untuk donat yang tidak berlubang. Nah, ini juga sama ya, diameternya 8 cm. Ini tuh aslinya cetakan yang berlubang juga, cuman aku lepasin tengahnya supaya nanti hasil donatnya tidak berlubang. Nah, ini aku baluri dulu tanganku dengan terigu, lalu aku ambil satu adonan yang pertama kali aku bulatkan. Nah, ini juga sama, adonannya harus dibaluri dulu dengan terigu supaya nggak lengket ketika dicetak. Selanjutnya adonannya aku pipihkan menggunakan scraper. Lalu aku tepuk-tepuk menggunakan tangan untuk memecahkan semua gelembung yang terperangkap supaya nanti ketika digoreng hasilnya bagus. Dan setelah semua gelembungnya pecah, selanjutnya ini aku ratakan kembali menggunakan scraper supaya permukaannya lebih rata, dan terakhir ini akan aku cetak. Cara mencetaknya sangat mudah, cukup letakkan cetakan di atas adonan yang sudah pipih, harus pas di tengah-tengah dan ditekan dengan sekuat tenaga hingga pinggiran dan tengah adonannya putus. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget. Selanjutnya ini akan aku simpan di atas alas donat dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Sekarang aku mau cetak donat yang tidak berlubang. Nah, ini aku ambil dulu satu adonan. Sama seperti sebelumnya, adonannya harus dibaluri dulu dengan terigu. Lalu aku pipihkan menggunakan scraper. Setelah pipih aku tepuk-tepuk untuk membuang gelembung atau memecahkan gelembung gas yang terperangkap. Dan setelah dirasa adonannya sudah rata dan semua gelembungnya sudah pecah, langsung aja aku cetak menggunakan cetakan yang tidak berlubang atau bolong di tengahnya. Nah, hasilnya seperti ini, rapi juga, dan terakhir ini akan aku simpan di atas alas donat. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak, dan sekarang ini mau aku proofing selama 1 jam. Nah, jadi untuk proses proofing itu tidak bisa berpatokan waktu yang sama, jadi proses proofing sangat tergantung dengan cuaca. Dan setelah 1 jam pas di proofing, nah ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Nah, di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat. Langsung aja aku goreng adonan donatnya ke dalam minyak panas. Nah, ini digoreng hingga salah satu sisi donatnya kecoklatan. Dan untuk teknik penggorengan donat, jadi jangan terlalu sering dibolak-balik supaya nanti hasil donatnya tidak berminyak. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisi donatnya kecoklatan atau matang. Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan atau matang, langsung aja ini akan aku angkat. Hasilnya cantik banget, whitening-nya juga cantik, rapi, rata.
Nah ini semua donatnya udah selesai aku goreng dan juga udah dingin. Hasilnya cantik banget, super empuk, lembut, whitening-nya juga sangat cantik. Walaupun ini donatnya donat ceper tapi tetap berwhitening. Dan sekarang aku mau coba potong donatnya untuk melihat dalamnya, karena suka banyak yang bilang, "Kak, itu ditekan-tekan kayak gitu dalamnya emang nggak kopong." Nah sekarang aku mau buktikan sama kalian, walaupun ditekan atau didegasing hingga pipi, dalamnya tetap padat, tapi walaupun padat dia tuh sangat lembut. Dan di sini sudah aku siapkan berbagai macam topping untuk donatnya. Nah, jadi selanjutnya ini tidak akan aku dubbing atau isi suara. Jadi kalian cukup menonton aku menopping donatnya saja. Nah ini dia donat ceper ala Jeko-nya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.